yang curiga kalau Mas Januar itu warga beneran atau bukan. Jangan lupa subscribe. Salam persaudaraan. Apa sih? Tinggal gimana? Sukses. Kesilan. Bintang Selatan Jaya. Kaki. Maju adalah juara. Kesilan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, kesempatan kali ini saya akan membahas konten yang dimana konten ini adalah kontennya Mbak Cynthia. Di dalam konten Mbak Cynthia itu ada warga PS1 ya. Banyak bertanya kepada saya, bahkan mend-DM dan komen di channelnya saya, Mas Denny tolong bahas dong masalah warga PS1 yang ada di dalam kontennya Mbak Naya. Apakah itu benar-benar warga PS1 atau warga gadungan? Kok gerakannya seperti itu? Dan kenapa pembukaannya seperti itu ya? Jadi sebenarnya sepele sih ini ya, tapi jangan sampai salah paham. Oke, akan saya bahas juga. Saya melihat ada dua konten kalau nggak salah ya, Mas warga itu namanya Mas Januar. Mas Januar ini ada di dua konten Mbak Naya ya. Yang pertama warga PS1 datang ke tempat Mbak Naya, situ judulnya ya. Yang saya lihat di dalam video itu, Mas Januar ini pengesahan tahun 2006 kata Mas Januar ya. Dan beliau latihan 1 tahun langsung menjadi warga. Ya berarti latihannya duluan saya daripada Mas Januar. Ya latihannya dari tahun 2002 ya latihan. Dan orang yang nge-DM saya itu bilang, kita tuh banyak bertanya dan nge-DM Mas Januar, kok malah kita diblokir menanyakan tentang kebenaran Mas Januar ini. Menurut saya ya, buat Mas Januar, kalau dulurnya bertanya jangan diblokir. Ya mungkin mereka tuh wajar saja menanyakan ini benar loh warga PS1 atau bukan ya. Jadi jangan takut, jangan diblokir. Malah kalau diblokir, orang-orang itu berpikirnya menjadi negatif gitu Mas ya. Ini pengakuan orang yang DM kepada saya ya, kok saya diblokir katanya. Dan di foto-fotonya juga nggak ada foto-foto PS1 ya. Masalah ada baju PS1 atau tidak itu kan ya, itu haknya mereka ya. Jadi bukan berarti dia tidak ada baju PS1 bukan warga PS1. Nah, kembali lagi ke topik ya. Mau gimana pun ya, mau bagaimanapun namanya dulur kita ya, dulur kita PS1, baik atau tidaknya mereka tetap dulur kita. Walaupun yang dilihat ditampilkan sedikit ada kejanggalan dalam gerak-gerak PS1 ya. Karena di sini Mas Januar juga bilang karena dia sudah vakum lama sekali latihan ya. Vakumnya sudah lama latihan itu. Jadi latihannya 1 tahun menjadi warga dan vakumnya lama banget ya. Vakumnya lama banget kata Mas Januarnya. Dan beliau juga deket lah katanya sama Kak Agus ya, deket sama Kak Agus. Tetapi saran saya buat Mas Januar, kalau dulurnya bertanya dijawab, jangan diblokir Mas. Kalau diblokir ya menimbulkan pertanyaan pada mereka seperti itu. Nah, yang dibahas oleh orang-orang adalah gerakannya Mas Januar. Pembukaannya kok seperti itu, pembukaan PS1 gitu kan. Ya wajar saja, mungkin karena sudah lama nggak gerak lah Mas Januarnya di kontennya Mbak Naya. Pembukaan seperti itu, gerak-geraknya seperti itu ya. Yang sangat membuat saya janggal gitu ya, kurang seret pada saat kata Mas Januar bisa kerasukan harimau.
Terserah deh mau itu kemasukan benar atau tidak, saya tidak terlalu menghiraukan ya itu settingan atau tidak kerasukan harimau itu. Tetapi saran saya kalau mau kerasukan seperti itu, lepaskan sakral PSHT-nya. Nah kalau mau melakukan ya, kalau mau berbincang-bincang nggak masalah ya, itu menunjukkan identitasnya Mas Januar. Misalkan mau pakai sakral berbincang sama Mbak Naya gitu kan, itu nggak masalah menurut saya. Tetapi kalau misalkan kesurupan seperti itu, saya rasa lepas dulu deh sakralnya Mas, ya sakral PSHT-nya. Nah dalam PSHT tidak ada seperti kerasukan seperti itu ya. Kok bisa ya kerasukan seperti itu, saya juga bingung. Itu saran saya Mas. Jadi mohon dipertimbangkan lagi dengan suatu hal seperti itu, karena tahu sendiri PSHT kalau melihat sesuatu yang sedikit menjanggal langsung rame ya. Ini banyak banget loh yang bertanya seperti saya, malah mereka pengen ngusut, bener nggak sih Mas Januar itu? Ya udahlah, anggap aja bener, tapi ya kita juga harus berpikir positif juga ya. Dan selain sini kita memberi masukan juga seperti Mas Januar. Banyak gerakan-gerakan salah yang dipraktikkan oleh Mas Januar itu. Dan di sini saya melihat juga Mas Januar ada sparring sama Mbak Naya. Nah, ya jadi Mas Januar ada sparring sama Mbak Naya. Videonya seperti ini. Nah itu adalah sparring Mas Januar sama Mbak Cynthia Chandranaya ya, yang dimana menurut saya hebat Mas Januar ini ya, warga PSHT ini. Hebatnya kenapa? Dia udah vakum latihan, udah lama latihannya nggak pernah latihan, tiba-tiba sparring atau sambung sama Mbak Naya ya. Sedangkan kalau Mbak Naya sparring sama timnya itu dalam hitungan detik timnya KO. Kaget lah saat itu saya. Dalam 7 detik saya langsung KO. Padahal sedikit pun saya nggak ada niat, nggak ada keinginan untuk ngurangin. Semuanya saya keluarkan. Bahkan kalau misalnya waktu itu ada video seganas-ganasnya orang tarung, alhamdulillah saya jauh lebih ganas dari itu. Tapi mentah. Dan saya tumbang, ambruk saat itu. Aduh, serius dok. Tigangnya kena. Langsung muter badan saya. Bahkan kalau ada yang menendang Mbak Naya, kesakitan sendiri kakinya tuh. Mantap. Tetapi pada sambung sama Mas Januar ditendang Mbak Naya itu nggak apa-apa gitu ya. Bahkan ada pukulan kena kepalanya Mas Januar nggak langsung tepar gitu ya, walaupun Mbak Naya memakai glove ya, memakai sarung tinju. Di sini saya melihatnya bagus Mas Januarnya ya, walaupun beliau sudah vakum latihan dan di sini masih ada sisa-sisa sambungnya beliau, sambungnya dari PSHT ya gerakannya, walaupun saya melihat kaku sekali gerakan Mas Januar itu kaku sekali, kurang luas lah kalau saya lihat cara bertarungnya. Tetapi Mbak Cynthia-nya juga keteteran, saya melihat di situ ada kena tim Mbak Cynthia ke mundur gitu ya, dan Mbak Naya nendang kakinya Mbak Januar tuh nggak kesakitan, nggak kayak video-video Mbak Naya sparring sama yang di dalam video-video Mbak Naya ya. Jadi saya melihat berarti Mas Januar ini kuat loh, sedangkan yang di tim Mbak Naya kalau sparring ditendang seperti yang atlet Muay Thai itu Ridho langsung kesakitan ditendang sini ya. Mas Januar aman-aman saja alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Mas Januar.
Dan saran saya Mas Januar harus klarifikasi juga. Saya setuju sama Mas Januar sudah mengakui kalau dia udah lama vakum nggak latihan, pengesahan cuma 1 tahun. Itu adalah sebuah pengakuan. Dan ini banyak yang curiga kalau Mas Januar itu warga beneran atau bukan. Saya yakin kalau Mas Januar ini warga beneran. Cuman karena mungkin 2006 itu kan masih gerakan-gerakan lama ya, gerakan lama. Saya paham kok tahun 2000 itu bagaimana, ya mungkin udah lupa juga gerakan-gerakannya. Yang pasti tidak lupa semua ya, tidak lupa semua. Dan Mas Januar memang harus, yang Mas Januar blokir, dibuka blokirnya, diobrolin baik-baik ya. Dulur kok diblokir Mas, nggak boleh kan. Jadi justru kalau sampai memblokir dulur yang lain, itu adalah menimbulkan pikiran negatif ya, jadinya negatif ya. Lebih kalau ada yang bertanya dijelaskan, diklarifikasi ya. Kalaupun memang kita warga beneran, kenapa kita mesti takut ya? Harus kita memang menjelaskan dengan benar. Saya yakin kalau Mas Januar itu benar-benar warga. Dan buat dulur-dulur jangan terlalu berpikiran yang aneh-aneh ya. Itu aja saran saya buat Mas Januar. Kalau memang Mas Januar punya bisa kesurupan harimau gitu kan, lepas deh sakralnya ya. Ini saya yang mengingatkan Mas, buka sebelum dulur-dulur lain yang mengingatkan, karena kurang etis, kurang pas ya melihat seperti itu ya. Tanggapan saya sih seperti itu. Teman-teman juga dulur-dulur lain lebih berpikir positif lagi ya, lebih menanggapin dengan tenang, jangan langsung barbar ya, barbar. Inilah jiwa ksatria kita juga, jangan langsung emosi, dicari tahu dulu kebenarannya. Mas Januar itu siapa ya, kenapa dia bisa membuat konten sama Mbak Naya ya, kok tiba-tiba langsung ada warga PS1 selama ini nggak ada, tiba-tiba kok muncul ya. Mungkin kita cari kebenarannya juga, mungkin mereka memang benar-benar deket loh. Semoga Mas Januar lebih eksis lagi di PS1 ya, dengan munculnya di konten Mbak Naya. Kedepannya Mas Januar bisa eksis lagi di dalam organisasi kita PS1, baik itu datang ke tempat latihan dan mungkin mencari tahu tentang pembaruan gerakan di dalam PS1 juga ya. Mungkin cukup ya pembahasan kita hari ini. Intinya jangan kita langsung berpikiran negatif ya. Selagi masukan itu berbentuk suatu hal yang positif, kita terima. Kecuali memberi masukan dengan menghujat tanpa memberi solusi, itu beda ya. Namanya kita memberi masukan itu ada solusinya ya, ada solusinya. Misalkan saya, Mas Januar, kalau memang melakukan gerakan kesurupan ya, buka deh sakralnya, karena untuk menimbulkan komentar-komentar dari para netizen dan dari para dulur-dulur kita semua ya. Mungkin cukup sampai di sini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf sekali ya teman-teman. Semoga dimanapun berada, kita menjadi pendekar yang selalu berpikir dewasa, berpikir cerdas, berpikir positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan, bye bye.